Gak ada. Bahkan Al-Imam At-Tahawi mengatakan, jika engkau dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang korup, yang fajir, yang ahli maksiat, yang buruk, maka ini nasihat pada rakyat ya, maka bertobatlah kalian, perbaikilah kalian. Kenapa? Karena ketika kalian dipimpin oleh seorang pemimpin yang buruk, pejabatnya buruk, berarti kalian sebagai rakyat sedang buruk, sedang tidak baik. Maka Allah sindir, diberi penguasa yang buruk, yang korup, yang zalim. Ini tidak hanya menimpa negara Islam ya. Negara-negara kafir seperti itu. Kan banyak negara kafir, tapi pada jujur, pada amanah, ngantri. Padahal negara kafir, malu kita. Nah, lihat pemimpinnya. Jujur, amanah, ngantri, dan seterusnya. Jadi pemimpin itu cerminan rakyat. Nah, hari ini ada teori yang keliru. Dia bilang apa? Ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi keburukan bangsa ini dari pejabat. Salah. Tentang nifaq, munafik. Wan nifaqu, nifaq, kemunafikan adalah antudharal islamu, menampakkan keislaman. Islam nampak kalau baca syahadat, sholat, jihad, haji, umrah, nampak kan? Itu ditampakkan oleh orang-orang munafik. Waktu fil kufur, sementara kekufurannya disembunyikan dalam hati. Orang munafik itu sebetulnya muslim apa kafir? Orang munafik adalah kafir. Orang munafik adalah kafir. Gimana nggak kafir? Bidarkil asfali minan nar. Di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Orang munafik adalah kafir. Percaya, beriman dengan Allah, kitab, Rasulnya? Percaya apa tidak? Tidak. Tapi pura-pura baca syahadat, pura-pura sholat, pura-pura jihad, umroh, haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, semuanya pura-pura. Dan orang munafik ini adanya di mana? Mekah apa Madinah? Di Madinah. Di Mekah nggak ada. Di Mekah nggak ada. Di Mekah kebalik. Ya. Muslim, beriman, tapi pura-pura kafir. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Supaya tidak dipukuli, supaya tidak disiksa. Contoh nyatanya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir setelah dipukuli dan gak kuat menahan siksaan itu, dia mengucapkan Latta Uzza, Latta Uzza, Latta Uzza, mengikuti kemauan tuannya. Bagaimana hatinya? Tetap teguh dengan keimanan, hanya supaya siksaan itu dihentikan. Oleh karena itu, ketika Imam Ahmad disiksa juga, dicambuk, disiksa, dipenjara karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, sementara ulama-ulama yang lain maunya hanya dengan mulutnya, tidak dengan hatinya. Seluruh ulama ahlu sunnah hatinya mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah. Mana mungkin perkataan Allah makhluk? Perkataan Allah itu kan menyatu dengan diri Allah. Suara Allah itu kan menyatu dengan diri Allah. Mana mungkin makhluk? Tangan Allah, wajah Allah, genggaman Allah, jari Allah, makhluk bukan? Jelas bukan, kan menyatu dengan diri Allah. Yang makhluk adalah yang terpisah dari diri Allah. Yang terdekat, arsy. Arsy itu makhluk terdekat dengan Allah, tapi tidak menyatu. Ya dekatnya bukan semeter 2 meter, entah berapa juta kilometer. Ya. Adapun selain arsy, semuanya di bawahnya. Semakin bawah kan semakin jauh. Karena Allah berada di paling atas. Laisa fauqahu syai'.
Tidak ada satupun yang di atas Allah, bahkan yang sejajar dengan Allah. Ya. Oleh karena itu, ketika Imam Ahmad bin Hambal disiksa habis-habisan, kaum muslimin tidak tega, maka beberapa ulama sahabat beliau mengatakan, ikutilah jejak Ammar bin Yasir. Ya. Mereka tidak mengatakan ikutilah jejak kami, pura-pura mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Tidak. Ikutilah jejak Ammar bin Yasir. Kan Ammar bin Yasir pura-pura. Lata Uzza, Lata Uzza. Habis itu dihentikan siksaan, dilepas, tapi ketakutan Ammar bin Yasir. Jangan-jangan aku telah kafir, jangan-jangan aku telah keluar dari Islam. Maka turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, tapi hatinya tetap teguh dengan keimanan, Allah mengampuni. Maka hadis tentang lalat, masih ingat ya? Bukan lalat yang dicelupin, lalat yang disembelih, berkurban lalat. Ya. Ini kan ada di kitab Tauhid. Lihat Imam Ahmad. Itu didoaifkan oleh para ulama. Tidak sahih. Tidak sahih. Karena di hadis tersebut ada dua orang ya melewati satu perkampungan. Orang-orang penduduk kampung itu mencegat. Engkau tidak boleh lewat sini sebelum berkurban untuk berhala kami, Tuhan kami. Kata orang ini, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Apa yang mau saya kurbankan? Kambing nggak bawa, sapi nggak bawa, unta nggak bawa. Kata penduduk kampung, cari lalat. Kan mudah cari lalat ya. Nah, dicarilah lalat. Lalu dia sembelih lalat itu sebagai kurban untuk berhala di kampung itu, dan akhirnya orang ini masuk neraka. Ya. Yang kedua, disuruh berkorban, dia tidak mau. Dia tidak mau. Maka dia dibunuh. Ini yang masuk surga. Ya. Riwayat ini dhaif. Dari segi sanad kita nggak usah bahas. Dari segi matan, bertentangan dengan siapa tadi? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir lebih dahsyat lagi. Lata Uzza, Lata Uzza. Kan mestinya ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kan begitu. Yang disebut malah Lata Uzza, Lata Uzza. Itu diampuni dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Maka berkurban dengan lalat, jangankan lalat, mau ayam, mau kambing, demi menyelamatkan nyawanya. Sebab kalau tidak berkurban untuk berhala di kampung itu, dia akan dibunuh. Boleh. Boleh. Karena dalam rangka menyelamatkan nyawa, boleh berbuat dosa apapun. Jangankan cuma minum khamr, jangankan cuma berjudi, jangankan cuma berbohong, ya. Berbuat syirik saja boleh. Kalau dalam rangka menyelamatkan nyawa. Artinya, kalau kita tidak lakukan, ya dipastikan kita dibunuh. Sebagaimana Ammar bin Yasir tadi. Ya. Nah, ketika Imam Ahmad diingatkan supaya mengikuti jejak Ammar bin Yasir, beliau merasa kecil. Ini luar biasa ya. Manusia besar, manusia mulia, tapi merasa kecil. Beliau mengatakan Ammar bin Yasir pantas. Ayahnya dibantai Yasir, ibunya Sumayyah dibantai. Sudah saatnya. Lah aku ini cuman seperti ini. Ini luar biasa, orang besar, orang mulia biasanya tidak merasa besar, tidak merasa mulia. Tidak seperti kita. Kita ini jauh dari besar, jauh dari mulia, tapi kadang kita merasa mulia, merasa suci, merasa hebat. Nah, makanya di Mekah tidak ada orang munafik. Pura-pura masuk Islam nggak ada. Yang masuk Islam pasti tulus, nggak ada yang pura-pura. Yang pura-pura masuk Islam di Madinah. Ketika Islam sudah kuat, ketika sudah berhasil membunuh Abu Jahal, Walid bin Mughirah,
Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Utbah dalam perang Badar, disusul perang Uhud, walaupun di putaran kedua kalah, kemudian perang Azab dan seterusnya, apalagi setelah Futuh Mekah. Dari 1 Hijrah sampai 8 Hijrah, 8 tahun atau 7 tahun. Ini luar biasa perjuangan Rasul dan para sahabat ya. Diusir, rendah, kalah, tidak bisa ngelawan, dicaci, dimaki, dihujat oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dia 7 tahun kemudian berbalik. 7 tahun. 7 tahun. Lihat dari ini perjuangan-perjuangan Islam. Dari mulai HTI, dari mulai Hizbut Tahrir, Jamaatul Muslimin, Hamas, dan lain-lain, semua berjuang untuk kemuliaan Islam. Niatnya insya Allah baik semua. Tapi caranya keliru. Ya. Puluhan tahun, bahkan 100 tahun. Ikhwanul Muslimin sudah 100 tahun lebih. Tidak mendapatkan hasil apa. Rasul dan para sahabat cuma 7 tahun. Mengalahkan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy. Ya. Oh, semakin jaya Islam. Nah, ada orang-orang kafir nih yang ingin numpang mulia di dalam Islam, jadilah munafik. Dengan tokoh bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasul dan para sahabat tahu. Tahulah. Ya, sebodoh-bodoh orang melihat kelakuan manusia kan tahu, sama seperti kita. Cuman ada yang ngomong, ada yang tidak. Kita kan begitu kan? Ada orang sombong, menjanjikan ini, menjanjikan itu. Kita diem, ada yang ngomong, kita diem. Bukan berarti kita nggak paham. Ya. Maka antum jangan mengira teman-teman antum, saudara antum yang diem. Jangan mengira nggak membaca sifat antum. Jika antum suka ingkar janji, suka bohong, suka gampang menjanjikan sesuatu, itu teman antum diem, ya, bukannya tidak menilai, ya. Cuman kan ada yang vokal, ada yang tidak, kan gitu. Nah, para sahabat tahu persis orang-orang munafik ini. Dari apa? Dari kelakuannya. Ya. Kemarin kita bahas ada seseorang yang kalau sholat selalu nyari tempat paling belakang. Padahal bisa ke depan, nggak mau. Dia maunya paling belakang. Sambil sholat itu, entah ketika berdiri, entah ketika ruku, entah ketika duduk, sambil nengok ke belakang. Karena ada seorang sahabiah yang sangat cantik, yang ikut sholat berjamaah. Ya. Antum mau bilang ini sahabat? Kelakuan seperti ini sahabat? Bukan. Bukan. Dia orang munafik. Dan yang seperti itu banyak, ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh. Ya. Contoh yang lain banyak. Antum lihat surat Al-Munafiqun. Menyindir Rasulullah, menyindir para sahabat. Ya. Orang-orang tahu. Bahkan sebagian sahabat mengusulkan kepada Nabi, ya Rasul, gimana kalau kita bunuh saja? Karena memang perilakunya membuat Rasul dan para sahabat terluka. Kelakuannya, sepak terjangnya itu keterlaluan. Maka beberapa sahabat mengusulkan, ya Rasul, gimana kalau kita bunuh saja? Ya, yang jelas Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya tentunya. Apa kata Nabi? Ini yang dalam kaidah syar'i disebut dengan ilah. Alasan beliau melakukan dan alasan kenapa beliau tidak mau melakukan. Ya. Kenapa beliau tidak mau membunuh orang-orang munafik ini? Beliau mengatakan, aku khawatir orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kan bagi orang luar mereka nggak tahu bagaimana kelakuan sepak terjang Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, mereka nggak tahu. Orang dari luar. Yang tahu kan Rasul dan para sahabat. Bagi orang luar, non-muslim, Yahudi misalnya,
Abdullah bin Ubay bin Salul ya muslim, orang baca syahadat, sholat berjamaah dan seterusnya. Tapi mereka tidak tahu kalau dia ini munafik, bikin onar, bikin kisruh. Ya, taunya ya sahabat dibunuh oleh Rasulullah. Tentu mereka akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini kan mengganggu dakwah. Ya. Ini pertimbangan-pertimbangan Nabi SAW ketika belum turun wahyu. Ketika wahyu belum turun, beliau penuh dengan pertimbangan. Adapun wahyu sudah turun, nggak ada pertimbangan. Perintah lakukan, larangan tinggalkan, nggak ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Bahkan kuali kan bermanfaat, ya kan? Nah, di dalam kuali ini ada apanya? Ada daging keledai. Keledainya keledai jinak. Imar ahliyah. Daging keledai jinak halal apa haram? Haram. Yang halal keledai liar. Kalau liar boleh. Ya. Kalau jinak tidak boleh. Apa kata Nabi? Ketika beberapa sahabat masih memasak keledai jinak, pecahkan. 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 Artinya, Nabi tidak peduli. Kalau haram, maka nggak ada manfaat, nggak ada mudorot. Nggak ada pertimbangan manfaat mudorot. Begitu pula ketika wajib, sami'na wa ata'na. Nggak ada pertimbangan manfaat dan mudorot. Ya. Berdesak-desakan melempar jumroh tentu mudorot ini. Laki perempuan ya kan, begitu juga tawaf mudorot kan. Tapi karena perintah Allah, sami'na wa ta'na. Ya. Walaupun sekilas mudorot. Ya tinggal diatur saja dah. Gimana supaya kemudorotan itu hilang atau mengecil lah. Artinya tidak ada pertimbangan kalau sudah turun wahyu. Sebelum duhur jam 11, setengah 12 itu ketiga jumroh sepi. Ya kalau tuh ada yang melempar dikit lah. Begitu habis duhur, bukan rame lagi berdesakan. Ya. Bolehkah kita memakai pertimbangan akal? Berhubung habis duhur, ini tanggal 11, 12, 13 ya, bukan tanggal 10. Bolehkah kita memakai pertimbangan karena habis duhur penuh sesak, udah kita melempar jumroh sebelum duhur saja. 9, jam 10, jam 11. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Rasul dan para sahabat di tanggal 11, 12, 13 tidak pernah melempar jumroh sebelum duhur. Habis duhur, ba'da zawal. Dan tidak sholat duhur dulu. Begitu zawal melempar jumroh, nanti duhur ditarik ke asar. Ini yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Walaupun kalau dengan pertimbangan jadi bagus, tapi tidak boleh karena sudah kaidah syar'i. Sudah perintah Allah Rabbul Alamin, tidak boleh pakai pertimbang. Ya. Maka karena belum ada wahyu tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini diapakan, maka beliau mempertimbangkan. Seandainya Allah memerintahkan beliau bunuh, ya pasti dibunuh. Nggak ada pertimbangan. Ya mustahil lah perintah Allah salah. Mustahil lah perintah Allah membawa keburukan. Pasti membawa kebaikan. Seandainya menjalankan perintah Allah membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang diperintahkan oleh Allah, seandainya ya, kemudian ada 1000 orang murtad misalnya, ya itu ujian awalnya saja, insya Allah seperti itu ya. Artinya kalau sudah ada wahyu nggak boleh pertimbangan akal. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada athar yang dimaksud di sini dalil, wahyu, tidak boleh ada lagi pendapat, pertimbangan, logika, nurani, akal, tidak boleh dipakai. Kalau sudah turun wahyu,
Karena wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Zat yang maha pandai, maha tahu. Pasti benarlah. Gitu ya. Orang kadang-kadang kita terhadap seorang dokter saja sikoh bukan main. Sebetulnya bagi kita nggak masuk akal nih. Obat seperti ini, pahit seperti ini kok diminum. Tapi ini perintah dokter. Kita taat. Itu terhadap dokter. Yang bisa benar, bisa salah. Orang kita nggak tahu apa-apa tentang kedokteran, tentang obat, tentang penyakit. Kita datang ke dokter, dokter mengatakan minum ini sekian, kita sambil nawa atau mana? Itu sekedar dokter. Gimana? Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita pakai pertimbangan akal. Tapi bang, gimana nanti begini? Gimana nanti begini? Sangat tidak pantas orang Muslim seperti itu. Ya. Dan orang-orang munafik ini diberikan ciri oleh Allah. Allah tidak mengatakan kepada kaum muslimin yang munafik adalah si A, si B, si C, si D. Tapi Allah memberikan ciri. Ada beberapa, yang terkenal 3 kan? Idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong banyak bohongnya. Bohong. Maka jangan kita ada sifat munafik di diri kita. Ngomong bohong. Ya. Walaupun terpaksa, usahakan apa itu? Tauriyah. Ya. Kalau terpaksa bohong nih, usahakan tauriyah. Jadi jangan betul-betul mutlak bohong. Ya, kemarin saya datang, padahal enggak. Nah, ini kan bukan tauriyah. Usahakan dengan tauriyah, seperti Nabi Ibrahim. Ini saudara. Padahal istrinya. Maksud Nabi Ibrahim, saudara sesama Muslim, saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun, kan begitu. Sesama orang yang beriman, sama-sama Muslim, itu pasti saudara. Kan nggak bohong. Tauriyah istilahnya. Nah, kita bisa tempuh cara-cara seperti ini. Kalau terpaksa bohong. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan kelakuan orang munafik. Ngomong bohong. Antum tahu ciri-ciri orang yang mimpinya benar? Ya, yaitu orang yang tidak pernah bohong. Itu mimpinya benar. Orang kalau sering bohong, mimpinya tidak benar. Ya, seperti kita kan sering mimpi tidak benar, ya kan? Mimpi kacau lah. Apalagi? Kalau berjanji, diingkari. Ya, saya datang nanti habis maghrib. Ya. Oh, datang malam atau nggak datang. Ya. Dan itu menjadi kebiasaan dia. Jangan. Lebih baik tidak usah berjanji. Lebih baik tidak usah menjanjikan. Tiba-tiba datang. Ya. Sementara sedang ditunggu-tunggu. Kan lebih baik. Tiba-tiba ngasih hadiah. Tiba-tiba memberangkatkan umroh. Tiba-tiba ngasih bonus ke karyawan. Lebih baik. Daripada sudah dijanjikan dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Memang karyawan diam. Tapi ingat. Jangan dikira mereka diam itu lupa. Insya Allah ingat. Seperti anak kecil kan. Antum barangkali dulu pernah waktu TK misalnya, atau SD misalnya, dijanjikan sesuatu oleh antum, atau bibi antum ingat. Yang menjanjikan lupa. Jangan sampai seperti ini. Maka karena kita ini memang seperti ini keadaannya ya, jauh dari sifat para sahabat, para tabi'in, udah nggak usah menjanji. Mending langsung ada kasih. Gitu. Apa istilahnya? Kejutan. Lebih baik seperti itu kan. Apalagi? Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, berkhianat. Bukannya amanah itu diemban dengan sebaik-baiknya, malah dia berkhianat. Ya. Kalau antum merasa tidak sanggup, ini berat, jangan diterima amanah itu. Jangan menerima lalu mengkhianati. Jangankan mengkhianati ya, orang diberi amanah itu. Ngambil untung saja, boleh nggak? Tidak boleh. Masih ingat kisah Urwah?
yang didoakan oleh Nabi, jualannya laris, ya, dagangannya laris, ya, sampai orang mengatakan seandainya Urwah ini jualan pasir, ya, ini padang pasir ya, tapi jualan pasir, ya, laris. Dan orang ada yang pandai berdagang, ada yang tidak. Ada yang pintar dagang, ada yang nggak pintar. Jangan dikira dagang itu tidak punya ilmu. Masuk, bisa? Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit tentang Urwah. Urwah diberi uang oleh Nabi 1 dinar, uang emas ya, dengan amanah. Ini amanah nih, amanah yang diberikan oleh Nabi kepada Urwah berupa uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Rata-rata harga kambing memang 1 dinar. Ini luar biasa ya, kalau sunnah Nabi, uang mengikuti cara Nabi, jangankan sholat, jangankan saum, jangankan cara jihad, ya, uang saja kalau mengikuti cara Nabi selamat. Gak ada inflasi segala macam. Uang hari itu 1 dinar, secara rata-rata dapat seekor kambing, ya mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedang lah. Nah, coba antum tanyakan di Antam sana, 1 dinar itu berapa? Ya, saya kira sekitar 3 juta sampai 4 juta lah. Berapa harga seekor kambing? Segitu kan? Ini 1400 tahun yang lalu. Luar biasa. Nah, berangkatlah Urwah membawa amanah 1 dinar itu untuk membeli seekor kambing. Nah, karena Urwah ini terkenal pandai dalam berdagang. Pandai dagang itu bukan hanya pandai jual, tapi juga pandai belanja, beli. Kan nggak mungkin dia jual terus pasti ada belinya, belanja kan. Kalau jual terus nggak beli-beli, ya bukan pedagang. Petani, ya kan? Petani kan nanam, habis nanam jual. Dia nggak beli, gitu. Beda. Ya? Nah, ketika pedagang, ya beli dulu, modal dulu, pulaan dulu kan. Nah, karena dia pinter, bukan minterin, bukan culas, bukan curang, ya pinter, beda lah. Pinter dengan nipu kan beda. Dia dapat 1 dirham, 1 dinar itu dapat 2 ekor. Padahal biasanya cuma dapat 1 ekor, tapi karena dia pintar, cerdas, lincah, ya, dapat 2 ekor. Nah, karena Rasulullah maunya cuma 1 ekor, maka yang 1 ekor lagi dijual. Karena Nabi kan butuhnya 1 ekor, ya. Maka yang 1 ekor itu dijual lagi oleh Urwah. Laku berapa? Laku berapa? Laku 1 dinar. Laku 1 dinar. Jadi dapat kambing yang diinginkan oleh Nabi dari uang 1 dinar. Ini 1 dinarnya balik lagi. Ini karena canggihnya, pinternya dalam berdagang. Ya. Nah, datang kepada Nabi. Apa yang diserahkan oleh Urwah kepada Nabi? Apa? Kambingnya doang? Kalau kita ya udah selesai nih. Kambing yang engkau inginkan ini ya Rasul. Tentu selesai. Tidak, ini amanah. Ini amanah. Tidak boleh mengambil keuntungan dari amanah. Ya. Kecuali dari awal ada upah segala macam. Ini kan nggak ada. Betul-betul ini amanah. Maka kambing 1 ekor diserahkan kepada Nabi, uang 1 dinar juga diserahkan kepada Nabi. Inilah amanah. Dan herannya Nabi tidak mengatakan apa? Ini yang 1, kan tentu cerita ya. Tentu si Urwah cerita begini, aku dapat 2, yang 1 aku jual lagi, laku 1 dinar, maka ada 1 kambing, ada 1 dinar. Tentu cerita. Nabi tidak mengatakan ini hak kamu. Enggak, ya. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang diberi amanah, dia tidak boleh mengambil keuntungan dari amanah itu. Ya.
Amanahnya apa? Amanahnya dia membeli barang-barang komputer misalnya untuk departemen ini. Setahun bisa beli komputer 1000 unit misalnya, atau 5000 unit, kan departemennya besar. Nah, dari amanah itu dia digaji sebulan 10 juta misalnya. Ya. Bolehkah dia mendapatkan lebih dari 10 juta? Dari para pedagang komputer itu? Bolehkah? Tidak boleh. Haram. Itu praktek yang terjadi di negeri kita ini. Dan antum jangan bilang itu cuma pejabat. Antum jangan bilang, oh itu level menteri, level gubernur, wali kota. Ya. Sementara kita-kita ini yang kepala bagian, atau yang cuman satpam, atau yang cuman juru tulis, begitu juga apa tidak? Ternyata iya. Ya. Jadi yang perlu diperbaiki itu bukan cuman pejabat, menteri, gubernur, wali kota, tapi kita semua. Kita semua. Ya cuman yang sono gede-gede, yang kita sedang-sedang atau kecil. Emang kalau kecil terus halal gitu? Kalau kecil terus salah. Gede haram, kecil haram. Sama-sama dosa, bahwa dosanya tidak sama, iya. Tapi sama-sama dosa. Ya nanti kalau mendapatkan kesempatan yang sedang, ya sedang. Mendapatkan kesempatan yang besar, ya besar. Ya. Nah, disinilah kenapa kita mesti mencaci, memaki, menghujat. Ya. Sementara kita melakukannya. Kita yang jualan buah, jualan sayur, jualan sembako, tidak korupsi. Jujur. Betulkah yang kita jual 1 kilo itu semuanya betul-betul 10 on? Ada yang 9 on? Banyak sekali. Nah, ini kan sama saja. Apa bedanya? Jangan kemudian keburukan itu muter terus. Antum masih ingat apa yang terjadi di 1966? Kami itu. Ingat ya? Mahasiswa teriak demo. Ganyang koruptor. Turunkan harga barang dan seterusnya dan seterusnya. Itu tahun 66. Mahasiswa yang tahun 66, tahun 80-an menjelang 90-an jadi apa? Jadi pejabat. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi anggota dewan. Diapakan oleh mahasiswa-mahasiswa tahun 80-an? Didemo lagi, ganyang koruptor, dicaci, dimaki oleh mahasiswa-mahasiswa tahun 85-an, 87-an. Mahasiswa-mahasiswa di tahun 80-an, 90-an ini, di tahun 2010 jadi apa? Iya, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi anggota dewan, jadi menteri. Diapakan lagi oleh mahasiswa di tahun 2010? Didemo lagi, terus muter terus seperti itu. Mau kita seperti itu? Udah. Nggak usah caci, nggak usah maki, nggak usah dihujat. Kita doakan. Mari kita semua baik. Ya. Terus keadaannya seperti itu. Yang aktivis-aktivis lah. Dan sudah banyak contoh. Ya kita nggak tega saja mau menyebut nama, ya kan? Antum tahu toh itu contoh-contohnya seperti apa. Maka lihat para sahabat, lihat para tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama salaf. Ketika pejabatnya buruk, ketika rajanya buruk, adakah yang demo? Mencaci, memaki, menghujat? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Al-Imam At-Tahawi mengatakan, jika engkau dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang korup, yang fajir, yang ahli maksiat, yang buruk, maka ini nasihat pada rakyat ya, maka bertaubatlah kalian, perbaikilah kalian. Kenapa? Karena ketika kalian dipimpin oleh seorang pemimpin yang buruk, pejabatnya buruk, berarti kalian sebagai rakyat sedang buruk, sedang tidak baik. Maka Allah sindir, diberi penguasa yang buruk, yang korup, yang zalim. Ini tidak hanya menimpa negara Islam ya. Negara-negara kafir seperti itu. Kan banyak negara kafir, tapi pada jujur, pada amanah, ngantri. Padahal negara kafir, malu kita. Nah, lihat pemimpinnya. Jujur, amanah, ngantri, dan seterusnya. Jadi pemimpin itu cerminan rakyat. Nah, hari ini ada teori yang keliru.
Dia bilang apa? Ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi keburukan bangsa ini dari pejabat, salah. Dari rakyat. Ya, kita akui saja, itu dari penjajahan mula. Antum tahu lah zaman penjajahan kayak apa. Sampai hari ini. Wallahu a'lam.